Halo, Assalamualaikum. Saya Ardes Yulanita, CGP Angkatan 8 Provinsi Bengkulu dari SMA Negeri 2 Rejang Lebong. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan mengenai koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Model refleksi yang saya gunakan adalah model refleksi 4P, terdiri dari peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pada momen peristiwa, momen paling mencerahkan modul 1.1 ketika saya mempelajari dan memperoleh materi mengenai murid bukanlah kertas kosong, tetapi kertas yang telah memiliki coretan sesuai kodrat alam dan zamannya. Tugas guru adalah menuntun murid untuk menebalkan coretan yang positif dan sehingga laku negatif akan perlahan memburam bahkan menghilang. Adapun momen paling menantang ketika saya mempelajari mengenai modul 1.2 adalah salah satu nilai guru penggerak adalah berpihak pada murid. Nilai tersebut menjadi satu tantangan bagi saya untuk mengubah pola pikir dan perilaku saya ketika berhadapan dengan murid. Murid bukan lagi objek dalam proses pendidikan, tetapi murid adalah subjek pendidikan itu sendiri. Keterlibatan murid adalah poin penting dalam keberhasilan suatu pendidikan. Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami adalah pendidikan pada dasarnya adalah menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Sehingga keberpihakan kepada murid adalah sebagai salah satu bentuk proses menuntun murid untuk terlibat dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang murid butuhkan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Adapun perasaan yang muncul ketika saya memperoleh momen tersebut, yang pertama adalah bertanya-tanya, benarkah semua murid membawa kodrat alam dan zaman yang berbeda-beda? Apakah keberpihakan terhadap murid akan menjadikan pendidikan lebih baik? Kemudian memunculkan lagi perasaan menyadari. Akhirnya saya menyadari bahwa selama ini saya sudah memposisikan murid saya sama, bahkan murid hanya dijadikan objek pembelajaran, tidak terlalu dilibatkan dalam kegiatan pembelajaran. Setelah memperoleh materi dari modul 1.1 dan modul 1.2, maka saya tercerahkan. Saya semakin memahami filosofi Ki Hajar Dewantara benar-benar dapat diterapkan di dunia pendidikan. Proses pembelajaran yang melibatkan murid tentu saja akan menuntun kodrat alam dan zamannya semakin berkembang. Selanjutnya, saya semakin tertantang. Saya benar-benar menantang diri saya untuk dapat memahami perbedaan murid-murid saya. Saya akan melibatkan murid saya dalam kegiatan pembelajaran. Adapun pembelajaran yang saya peroleh setelah mempelajari kedua modul tersebut adalah sebelum momen itu terjadi saya berpikir bahwa setiap murid adalah kertas putih yang kosong, sehingga saya menempatkan murid sebagai objek pembelajaran yang hanya menerima ilmu dari guru. Sekarang saya berpikir bahwa murid memiliki hak untuk berkembang sesuai dengan kodrat yang dimilikinya. Untuk itu, keterlibatan murid dan keberpihakan guru terhadap murid adalah salah satu upaya untuk memenuhi hak murid tersebut. Murid adalah subjek pendidikan yang dapat berkembang sesuai kodratnya masing-masing. Setelah pembelajaran yang saya peroleh, maka penerapan yang dapat saya lakukan ke depan sebagai guru penggerak adalah yang pertama berpihak pada murid. Saya akan memulai pembelajaran dengan menganalisis kemampuan awal murid, membuat kesepakatan kelas, dan menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Kedua, inovasi dan mandiri. Saya akan merancang model pembelajaran dengan menggunakan media yang interaktif, memanfaatkan media-media yang sesuai dengan perkembangan murid, terus meningkatkan kompetensi diri dengan ikut dalam pelatihan-pelatihan baik luring maupun daring. Selanjutnya, kolaborasi. Saya akan aktif dalam kegiatan forum kolaborasi guru, berbagi praktik baik, bekerja sama dengan praktisi dan orang tua siswa dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya adalah refleksi. Rutin melakukan refleksi baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan teman sejawat. Memanfaatkan hasil refleksi sebagai bahan acuan pertimbangan dalam kegiatan pembelajaran berikutnya. Terima kasih, salam dan bahagia.